Paradoks tentang Tuhan, di mana adanya paradoks yang bercerita mengenai bila Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan mampu menciptakan suatu batu yang lebih berat daripada entitas Tuhan itu sendiri. Kemudian bila batu itu lebih berat dari Tuhan, maka pasti Tuhan kan tidak bisa mengangkatnya. Nah, hal ini akan bertentangan dengan sifat awal Tuhan tadi yang disebut maha kuasa. Selamat siang semuanya. Mengawali pembahasan materi tentang perkembangan kota, saya ingin mengangkat konsep untuk mempertajam kemampuan berpikir kalian tentang paradoks. Ada yang pernah mendengar istilah paradoks? Belum ya? Karena begini, dalam setiap hal itu kemungkinan besarnya ada paradoks, termasuk paradoks tentang kota. Jadi sebelum kita memasuki paradoks dalam perkotaan, saya ingin kita membahas dulu paradoks secara umum itu apa sih? Termasuk nanti ada level paradoks tertinggi. Kalau kalian belajar filsafat tentang ketuhanan, ada yang disebut sebagai paradoks ketuhanan atau paradoks Tuhan. Kita diskusikan ya, apa itu paradoks. Oke, ada yang mau memberikan pendapat tentang apa itu paradoks sebelum kita membahas secara lebih spesifik paradoks di perkotaan? Silahkan. Nama saya Amar Ramada Hadis dari kelas 12 IPS 2. Menurut saya paradoks itu pernyataan yang bertentangan dengan pendapat umum, tapi jika digali itu maknanya ada kebenaran juga. Contohnya misalnya apa? Contohnya ada orang kaya tapi miskin. Jadi orang yang secara objektif dia berlimpah harta tetapi merasa miskin. Iya. Oke, terima kasih Amar. Sama-sama Pak. Ada yang lain? Yang Putri silakan. Saya boleh Pak. Oke, sebutkan namanya. Nama saya Diandra. Paradoks menurut saya adalah pemahaman yang saling bertentangan, yaitu contohnya seperti orang yang belajar menjadi pintar, tapi ada juga yang menjadi untuk membodoh-bodohkan orang lain. Nama saya Alisha Katia dari kelas 12 IPS 1. Yang saya ketahui tentang paradoks sendiri setahu saya adalah suatu hal yang bertentangan dalam sebuah kondisi. Untuk contohnya yang selama ini saya tahu, salah satunya adalah paradoks tentang Tuhan. Di mana adanya paradoks yang bercerita mengenai bila Tuhan itu maha kuasa, maka Tuhan mampu menciptakan suatu batu yang lebih berat daripada entitas Tuhan itu sendiri. Kemudian bila batu itu lebih berat dari Tuhan, maka pasti Tuhan kan tidak bisa mengangkatnya. Nah, hal ini akan bertentangan dengan sifat awal Tuhan tadi yang disebut maha kuasa. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sengaja saya memunculkan konsep ini supaya nanti dalam realita kalian menemukan hal-hal paradoks tidak kaget lagi. Jadi paradoks itu adalah kontradiktif dalam suatu hal yang sama. Jadi misalnya dalam diri seseorang bisa jadi orang itu bisa tampil dengan lembut dalam keseharian. Tapi ada momen-momen tertentu orang begitu beringasnya, begitu kejam misalnya. Ketika mereka lost control. Itu contoh paradoks. Nah, paradoks ini hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk paradoks perkotaan yang nanti akan kita kumpas secara tuntas. Orang kecenderungannya kalau membahas tentang kota, apalagi kota-kota besar dunia, akan dengan penuh kekaguman. Ya, tentang New York, simbol dari kemajuan ekonomi. Bahkan Manhattan sekarang menjadi pusat keuangan dunia, yang sebelumnya hanya sebuah pulau kecil di muara sungai Hudson. Dan oleh Belanda, di tahun 1600-an, awal abad 17, ditukar oleh Belanda dengan Inggris, dengan Pulau Run yang ada di Pulau Banda. Nah, dalam konsep filsafat, puncak paradoks itu ada yang disebut sebagai paradoks tentang ketuhanan. Ya, yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian.
Kalau Tuhan Maha Kuasa, Dia akan mampu menciptakan batu yang sangat besar yang Dia sendiri tidak mampu mengangkatnya. Itu kan paradoks. Contoh lagi misalnya, kalau Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, harusnya tidak ada kejahatan dong di dunia ini. Karena dengan kebaikannya dan kekuasaannya, Dia bisa menghapuskan atau menghilangkan kejahatan. Kalau Dia baik, tetapi tetap ada kejahatan, maka kemungkinan Tuhan tidak Maha Kuasa. Karena Dia tidak berkuasa, tidak punya kemampuan menghilangkan kejahatan itu. Atau kemungkinannya, memang Tuhan Maha Kuasa, tapi tidak Maha Baik. Dia tetap menyetujui adanya kejahatan. Itu contoh paradoks tentang Tuhan. Sebagai gambaran bagaimana paradoks terjadi di wilayah perkotaan, termasuk di Jakarta, kota metropolitan, ibu kota negara, kita simak bagaimana temuan Aiman tentang masyarakat Jakarta, sebagian ya, yang tinggal di tempat yang sangat tidak layak huni, yaitu di antara saluran air PDAM di atas Sungai Ciliwung. Dan itu lokasinya hanya beberapa ratus meter dari Istana Negara. Saya berdiri tepat di pusat kota Jakarta. Sebelah saya saluran air, tapi di dalamnya banyak kehidupan. Anda ragu? Saya akan buktikan. Saudara, inilah tanda-tanda kehidupan di jembatan saluran air ini. Dan Anda bisa lihat ini. Ada yang piara ikan, ada ember, dan halo, lagi ngapain? Main apa? Salah satu rumah mereka. Kurang lebih seperti inilah, saudara, ruangan di mana mereka tinggal, yang tadi saya katakan 2 kali 2 meter. Dan saya melihat ada beberapa kerak botol minuman keras di sini, minuman beralkohol golongan B. Saya mendapat informasi dari warga di sekitar sini bahwa beberapa pekan lalu rumah yang berada di pipa-pipa PDAM ini, Itu contoh paradoks kehidupan masyarakat di kota metropolitan Jakarta, ibu kota negara. Simbol kemajuan, simbol kemakmuran, simbol kemewahan, tetapi justru ada kehidupan sebagian masyarakatnya yang jauh dari kelayakan, bahkan sangat tidak manusiawi, yang tidak akan pernah kita temukan kehidupan masyarakat di pedesaan. Itu contoh paradoks. Mungkin kalian masih tetap akan berkelih, akan berargumen. Itu kan kota di negara berkembang, ya kan? Di Indonesia. Tidak mungkin dong itu terjadi di negara maju, di negara-negara Eropa dan di Amerika Serikat atau Kanada. Kita simak. Bahkan ini jauh lebih memilukan. Saya melihatnya nggak tega. Di satu kota Amerika yang menjadi surga bagi gelandangan dan para pecandu narkoba. Saya nggak ngebayang kalau ini terjadi di Indonesia. Kalau ada orang sakau di Jalan Fatmawati misalnya, pasti aparat langsung turun tangan. Jangankan sakau di jalanan umum atau tempat publik. Kalian menggunakan narkoba di tempat private saja, bisa jadi kalau ada informasi yang tepat, bisa ditangkap oleh aparat. Nah, ini terjadi di Amerika, di tempat publik, yang bertahun-tahun terjadi, tidak ada tindakan dari aparat keamanan atau pemerintah kota untuk memperbaiki kondisi yang begitu muram. Kita simak ya. suasana malam di daerah Kensington ya.
dimana kalau siangnya ramai sekali dan para pecandu narkoba ini banyak. Suasana malam di daerah Kensington ini saat ini juga masih banyak orang yang sakau-sakau di depan saya itu. Sengaja saya menampilkan 2 video paradoks tentang perkotaan, supaya suatu saat kalian menjadi pejabat publik atau berkunjung ke kota-kota yang memukau di negara-negara maju, tidak kaget menemukan sisi gelap yang amat muram dari fenomena di perkotaan negara-negara maju tersebut, termasuk di kota-kota Amerika yang merupakan adik kuasa dunia ya. Padahal dengan APBN-nya, dengan kualitas sumber daya manusia dan sebagainya, Amerika harusnya bisa menghilangkan kondisi paradoks tersebut. Tetapi ternyata bertahun-tahun, termasuk di kota-kota besar Eropa, paradoks itu selalu terjadi. Jadi kesimpulannya, paradoks adalah realitas kehidupan yang akan kita temui sehari-hari. Puncaknya adalah paradoks tentang Tuhan. Dan ini mudah-mudahan bisa mempertajam kemampuan berpikir kalian dan lebih objektif, lebih proporsional dalam melihat segala sesuatu. Terima kasih.